Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, inayat, serta nikmat Allah, kita bisa meneruskan episode penghambaan kita kepada Allah, episode penyerahan ketaatan dalam berbagai dimensinya kepada Allah, yang semoga semua pengorbanan ini, semua upaya kita ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelaran terbaik Ibadur Rahman, hamba-hamba Zat yang Maha Pengasih. Kalau bicara Ibadur Rahman, dalam episode terdahulu saya baru menyebutkan satu karakter orang Ibadur Rahman, yaitu wa'idh alladzina yamshuna fil ardi hauna, orang-orang yang berjuang, berkolaborasi, berkontribusi di dunia tanpa ingin membangga-banggakan diri. Dalam episode ini saya akan membawakan penggalan satu karakter tambahan dari Ibadur Rahman. Apa itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang kalau bertemu, kalau berinteraksi, kalau diberi respon negatif, respon mungkin respon yang nyinyir, respon yang tidak mengenakan dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum tercerahkan, orang-orang yang belum terdidik, mereka menjauh. Qalu salama. Ahli tafsir mengatakan salama di sini artinya keselamatan, salam, keselamatan untuk seorang mukmin yang Ibadur Rahman tidak mau terjebak dengan sikap bodoh yang serupa, dengan sikap tidak terdidik serupa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahil itu. Artinya apa, Pak pemirsa, para pemirsa TV One dimanapun berada? Kita manusia-manusia muslim, mukmin, muhsin yang harus berani berinteraksi dengan siapapun manusia, apapun golongan sosial, apapun komunitas mereka itu. Karena seorang muslim adalah orang yang turun ke gelanggang, menyapa hidup dan kehidupan, berinteraksi dengan apa yang terjadi di lingkungan. Bukanlah seorang muslim yang melakukan uzlah, menyepi, mengasingkan, menjauhi, apatis dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Islam mengajarkan kepada kita muslim yang partisipatif. Tetapi ketika berpartisipasi, bersinggungan dengan banyak orang, bersinggungan dengan elemen-elemen masyarakat yang begitu majemuk. Kita tahu di masyarakat banyak karakter orang, di masyarakat banyak jenis orang dengan berbagai dinamika yang ada. Lalu bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Tatkala seorang mukmin Ibadur Rahman dihadapkan dengan respon, dengan pola komunikasi, ya, pola komunikasi orang-orang yang masih jahil, orang-orang yang belum tercerahkan dengan pesan-pesan dakwah, orang-orang yang belum tersentuh dengan nilai-nilai ta'lim kerasulan maupun kenabian, maka kita seorang Ibadur Rahman, dia punya yang disebut dengan kematangan berkomunikasi. Dia tidak akan melawan kejahilan komunikasi yang jahil dengan sifat jahil pula. Komunikasi negatif dengan komunikasi negatif serupa. Tapi dia memiliki distingsi pembeda. Betapa Rasulullah SAW kenyang dengan mungkin respon komunikasi dari kaum jahiliyah, ahlul jahiliyah pada saat itu. Secerdas apapun beliau, secemerlang apapun beliau, seunggul apapun beliau, masih
dilabeli oleh kaum jahiliyah dengan label-label yang jauh dari kesantunan, jauh dari tata sopan, tata adab, etika, komunikasi yang ada. Bukankah Rasulullah disebut juga majnun, orang gila, orang yang terkena sihir, orang yang terkena mitos nenek moyang zaman dahulu. Bukankah ini bentuk respon komunikasi verbal tentu saja dari kaum ahlul jahiliyah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi apa yang dijawab? Apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qalu salama, qalu salama. Rasul menjaga keselamatan komunitas dengan tidak menjawab dengan kebodohan serupa, dengan sikap negatif yang serupa. Rasul jawab caci maki mereka dengan sikap empati dan simpati. Rasul ajak mereka, orang yang dulu sering menginjak beliau. Rasul mendidik mereka, padahal mereka ahlu jahiliyah sudah kenyang dengan menginjak-injak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kehormatan diri, keluarga, bahkan agamanya. Tapi lagi-lagi Rasul adalah seorang komunikator yang handal, seorang yang benar-benar mengerti betul ibadur rahman. Mungkin di zaman media sosial yang tersebar pada saat ini, kita sangat kenyang dengan mungkin korban bullying, korban provokasi di media sosial, komunikasi verbal di media sosial yang sangat dahsyat, sangat menyakitkan. Hoak yang tersebar di mana-mana, pelintiran-pelintiran berita yang begitu masif terjadi di manapun dan kapanpun, ya, ini semuanya adalah tantangan bagi Muslim modern. Apakah hoax dibahas dengan hoax? Apakah bullying dilawan lagi dengan bullying? Seorang Muslim yang prestatif, Muslim yang inovatif, ibadur rahman, tidak mau melawan dengan kebodohan serupa, dengan kedangkalan etika yang serupa. Kenapa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling level, yang imannya lebih tinggi, lebih sempurna, adalah yang paling sempurna akhlaknya. Ternyata antara akhlak dan iman memiliki keterkaitan. Ciri iman ya akhlak. Akhlak berbasis keimanan. Kita memerlukan sekali kehadiran muslim-muslim yang kuat, yang kokoh, yang cerdas menyikapi masyarakat, objek-objek dakwah yang sangat majemuk, yang sangat beragam ini. Kita menginginkan para komunikator dalam menyampaikan agama, menyampaikan pesan-pesan agama penuh dengan nilai-nilai kebijakan. Kita, para ustadz, para kiai, para mubalig, harus benar-benar memiliki kematangan berkomunikasi. Kematangan dalam merespon apapun jenis, mungkin respon dari para audien, para mad'u alias objek dakwah yang barangkali mereka masih jahil. Masih banyak mereka mungkin terkungkung dengan ketidaktahuan, terkungkung dengan pengetahuan yang terbatas, terkungkung oleh tradisi-tradisi yang belum tercerahkan. Apa sikap kita, hadirin para pemirsa TV One dimanapun berada? Disinilah kita harus membawa semangat tanwir, pencerahan, semangat cerdas, semangat yang didasari dengan in uridu ilal islah mastata'tu. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita edukasikan kepada umat, apa yang kita dakwahkan kepada umat, apa yang kita suruhkan kepada umat, itu dalam rangka perbaikan, dalam rangka membina, dalam rangka membangun, meluruskan,
menyempurnakan, melengkapi, atau menutup lubang-lubang kelemahan yang ada dalam diri umat ini. Spirit para da'i yang demikian sesuai dengan apa yang sudah banyak diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan Islam, wasatiyah Islam, kemoderatan Islam. Dengan bahwa Islam membawa misi rahmatan lil alamin, membawa misi tahadur berkeadaban, membawa misi inovasi dalam berdakwah, membawa misi dakwah yang benar-benar berbasis kebenaran, bukan dakwah berbasis syahwat, nafsu semata, nafsu golongan, nafsu kelompok, nafsu individu dan lain sebagainya. Kita menginginkan sekali umat-umat yang tercerahkan, ummah yang rasyidah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai syariat, dari salat untuk zikrullah, dari zakat untuk membersihkan dari mental kikir, dari saum. Kalau melihat rangkaian ayat puasa, ternyata tatkala Allah berikan kemampuan spiritual orang yang saum gampang diampuni, diterima doanya, Allah menyebut dengan kata-kata la'allahum yarshudun, cerdas. Puasa melahirkan cerdas, zakat melahirkan orang yang peka berbagi, salat menciptakan manusia-manusia spiritualis yang sangat akrab dengan Allah, haji menjadi manusia modern, global, yang tahu betul bagaimana dunia ini luas. Dunia ini memiliki dimensi-dimensi yang sangat-sangat beragam dalam berbagai bidangnya, sehingga dia menjadi manusia yang terbuka, manusia yang open mind, manusia yang terbuka sekali menerima perubahan, selama itu adalah untuk izzul Islam wal muslimin. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban tauhid akidah 13 tahun lamanya, disempurnakan dengan membangun syariah atau syariatnya atau syariat dengan berbagai dimensinya selama 10 tahun. 23 tahun adalah episode panjang, episode yang sangat dalam dengan berbagai dimensinya. Dalam fikih, dalam qawaidul fikih, dalam usul fikih, bagi yang menggeluti dunia ilmu hukum Islam, Masya Allah, di sana bagaimana menempatkan posisi manusia sebagai penterjemah dari segala ahkam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya berakhir dengan kecerdasan lagi. Cerdas dalam bersikap, cerdas dalam bermuamalah, cerdas dalam beribadah, cerdas dalam berinteraksi dengan siapapun. Jangan takut dengan pergaulan global yang terjadi pada saat ini. Buka kanal-kanal komunikasi dengan bangsa lain, dengan negeri lain. Sebarkanlah anak-anak muda kita ke pelosok dunia yang ada ini. Seluruh benua yang ada 5, mari kita sebarkan anak-anak talenta-talenta terbaik itu tersebar di mana-mana. Untuk apa? Agar mereka matang bergaul dengan masyarakat global, masyarakat dunia pada saat ini. Agar mereka teruji, memiliki kematangan berkomunikasi, kematangan berinteraksi, yang pada tahap selanjutnya kita akan menikmati betul dunia yang kaya dengan perdamaian, kasih sayang, kebersamaan, kolektif kolegial, dan tentu inilah berkah dari adanya Islam sebagai dinullah yang Allah turunkan sebagai rahmat, bukannya musibah, sebagai rahmat, bukannya laknat, sebagai rahmat yang penuh keberkahan dalam arti yang sangat-sangat luas sekali. Para pemirsa TV One dimanapun berada, tentu saja menjadi manusia-manusia yang peka dan tajam serta matang dalam mengkomunikasikan pesan-pesan agama. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mengapa seorang mubaligh harus mengerti fikih dakwah? Karena fikih dakwah ini akan jadi parameter, menjadi kompas. Bagaimana ia mengkomunikasikan pesan-pesan ilahi
ke masyarakat yang majemuk ini. Kenapa fikih dakwah ini wajib dimiliki oleh masing-masing para pendidik umat, pelayan umat, pembimbing umat, apapun judulnya. Ternyata itu adalah karena ya pesan-pesan ilahi yang sakral ini jangan ternodai, jangan terkotori, jangan terkontaminasi oleh praktek yang salah, praktek yang tidak benar dari para pelaku dakwah ini. Kita bersyukur dengan dakwah yang terbuka, dakwah yang diapresiasi bahkan difasilitasi oleh pemerintah. Tentu saja mungkin dengan peraturan-peraturan yang sudah baku, terutama bagaimana kegiatan keagamaan pasca ya pandemi yang masih ada sisa-sisanya. Kita harapkan semua yang pandemi akan tercabut sampai seakar-akarnya sehingga menuju suasana yang tentram. Disinilah kita hadirkan bagaimana fikih dakwah, kematangan, kecerdasan, kedewasaan dalam berdakwah. Fikih dakwah ini wajib dimiliki oleh kita, agar kita tidak menjadi sasaran tuduhan-tuduhan yang justru nanti mengotori Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terkotori oleh tindak tanduk perilaku umat Islam itu sendiri. Para pemirsa TV One, jaga betul kesucian Islam, jaga betul kebeningan ajaran Islam ini. Dengan cara apa? Matanglah, kuasailah fikih dakwah, fikih beragama, fikih bertadayun ini dengan sempurna dan paripurna. Bukankah ketika agama datang yang di dalam maqasidus syariah, tujuan universal agama, tujuan fundamental agama, syariat yang Allah turunkan, itu adalah untuk menjaga kebeningan alias kelurusan, kesucian beragama, menjaga kesehatan akal, menjaga kehormatan diri, menjaga keamanan harta, menjaga ketertiban nasab atau genetik. Semua maqasid atau nilai-nilai universal ini, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, adalah satu misi yang sejati, misi yang utama dan paripurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar tercipta as-sa'adah, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya ketika fikih dakwah ini gagal dipahami, para komunikator agama, khususnya agama Islam tentu saja, gagal mempraktekkan nilai-nilai ibadur rahman dalam berkomunikasi dengan mad'u, maka akan terjadi tadi resistensi dari kita atas respon negatif dari mad'u, dari sasaran dakwah, objek dakwah, itu jelas lebih mengotori, mengkontaminasi ya nilai dakwah itu sendiri. Jagalah, kita banyak para da'i-da'i yang mukhlis, para da'i-da'i yang menjadi uswah, para da'i yang menjadi teladan. Kalau ingin belajar ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tengoklah biografi, sirah perjalanan beliau berdakwahnya, berjuangnya dengan lembut, berjuang dengan penuh ketegasan, berbasis ilmu pengetahuan yang dalam, sehingga beliau sukses membawa gerbong dakwah melalui organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Tengok bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ijtihad yang modern pada zamannya untuk benar-benar berdakwah lewat pendidikan dan sosial ekonomi, itu melahirkan gerakan yang namanya Muhammadiyah, yang bisa kita lihat sekarang bagaimana megahnya, sempurnanya, bangganya kita dengan lembaga pendidikan modern di berbagai level yang bisa dirasakan oleh seluruh elemen bangsa, bahkan oleh non-muslim sekalipun. Lihatlah Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi,
Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka, ulama yang benar-benar memahami fikih dakwah, ulama yang memahami komunikasi dakwah, sehingga kedua ulama itu berjuang melalui organisasi jamaiyah yang bernama Persatuan Umat Islam, PUI. Sebuah jamiah yang berdiri, kalau secara administratif jelas, sebelum Hindia pada zaman penjajahan Belanda, ya, yang menggambarkan kerinduan seorang muassis pendiri agar umat memiliki kecerdasan, kematangan melalui gerakan islah perbaikan, perbaikan dalam bidang akidahnya, ibadahnya, lalu akhlaknya, lalu masyarakatnya, lalu pendidikannya, ya, lalu adat istiadatnya, lalu ekonominya, dan lain sebagainya. Indah sekali kalau fikih-fikih dakwah dari tokoh-tokoh kali ulama-ulama besar Indonesia menjadi uswah bagi para duat zaman sekarang. Jangan ulangi kekeliruan, kesalahan dalam berdakwah yang kerap terjadi karena jauh dari sosok dai yang ibadur rahman, dai yang benar-benar memahami fikih dakwah dengan sebaik-baiknya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah, tentu punya misi untuk menjaga maslahah, al-maslahah, kebaikan, maslahat ilahi dan maslahat manusia. Tatkala semua ini dijaga, Masya Allah, kita akan melihat agama ini benar-benar lahir sebagai obat. Agama lahir sebagai solusi terbaik bagi kehidupan. Agama lahir benar-benar sebagai sumber inspirasi. Inspirasi kebaikan, inspirasi kesalehan, inspirasi semangat beramal jama'i, bergerak bersama, bukan bergerak secara individual. Kita rindu sekali lahirnya insan-insan dengan berbagai predikat ataupun kontribusi memiliki semangat seperti ini. Maslahah. Ketika maslahah dibangun, maka dalam tradisi dakwah Kiai Haji Ahmad Sanusi itu berbicara tentang harus adanya muslih. Orang-orang yang benar paham bagaimana gerakan islah perbaikan itu dilanjutkan atau dilakukan. Muslih. Tidak hanya salih, baik untuk dirinya, tapi juga muslih, mampu menebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, mampu mengedukasi masyarakat sekitarnya menuju apa? Menuju kebaikan, menuju kemaslahatan, menuju ketentraman. Jangan biarkan jasa-jasa terbaik dalam fikih dakwah dari ulama semisal Kiai Haji Hashim Asy'ari, semisal Kiai Haji Ahmad Dahlan, semisal Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim. Jangan gadaikan, jangan lupakan jejak-jejak terbaik dalam fikih dakwah mereka yang telah berhasil, ya, menerjemahkan ibadur rahman dalam bidang dakwah. Sikap yang jauh dari fikih dakwah itulah yang akan mengotori dakwah itu sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, lakukan konsultasi dengan orang-orang ahlul ilmi kalau kalian tidak mengetahui. Perjalanan dakwah kita masih panjang. Tantangan dakwah semakin berkibar, semakin muncul. Tetapi ketika rijalud dakwah, para mitra, para aktivis dakwah terus paham, terus menjaga basirah dan ma'rifah, insya Allah dakwah di Indonesia adalah dakwah wasatiyah, dakwah yang moderat, dakwah yang membawa maslahah, dakwah yang menjauhkan manusia dari mafsadat, dakwah yang benar-benar menyejukkan, yang mendidik, bukan membidik, yang merangkul, bukan memukul. Semoga kita semua bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadur rahman dalam berkomunikasi dakwah kepada para objek-objek dakwah
yang kita cintai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.